Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa masuk seperti biasa. Hari ini ada yang masuk ya? Semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya Katia dipimpin dalam hati aja. Baik, terima kasih Katia. Dan hari ini kita speaking dulu agar lebih semangat. Coba silakan berdiri semuanya. Ayo berdiri. Coba diperhatikan di depan ya. Buka, angkat dulu. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Gitu ya? Bisa? Bisa ya? Kita coba 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Kurang semangat, 1 kali lagi. Coba 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Sekarang untuk kembali. Nah, perhatikan ya. Nah, hari ini kita belajar tentang menyusun algoritma atau instruksi melalui media gambar. Nah, ini tentang coding. Ya, agar lebih dijelaskan kita di sini praktek. Kan sebelumnya pertanyaannya seperti ini. Pernahkah kalian mengikuti instruksi atau perintah? Mungkin ada yang pernah mengikuti instruksi perintah dalam hal apa? Siapa yang bisa? Novita, kamu pernah apa? Instruksi apa? Dalam hal apa instruksinya? Misalnya instruksi perintahnya tentang membuat mie atau membuat kopi atau instruksi supaya tidak datang terlambat. Pernah? Pernah ya? Kalau misalnya kamu pengen membuat sesuatu, misalnya instan, kamu tidak pernah buat instan. Bagaimana caranya? Mengikuti instruksi. Pernah nggak kamu melihat di bungkusnya instan ada instruksi? Di situ kan ada instruksinya. Mas, siapkan air, ya. Terus siapkan instannya dibuka sampai seterusnya sampai jadi. Nah, kalau seandainya urutan itu tidak diikuti oleh kamu, apa yang terjadi? Tidak jadi, tidak gosong. Ya kan? Jadi instruksi itu kan agar apa yang dihasilkan sesuai harapan kita. Halo, kita ya. Nanti pakai perlombaan nggak bisa. Oke, bukan? Nah, coba siapa yang bisa bantu 2 anak? Kau aja. 2 anak masuk ke depan. Siapa yang berani? Kalau yang berani, aku biasa. Abraham sama Nata. Coba perhatikan. Ada orang akan simulasikan
bagaimana instruksi itu terjadi. Yang jadi robot adalah kata. Yang menjadi instruksi adalah Adnan. Nah, di sini Adnan akan memerintah si robot. Si robot ini akan berjalan ke ini, ya. Robot ini tidak punya mata, jadi ya. Sekarang tutup matanya robotnya. Jangan dibuka. Kamu ikuti sesuai instruksi dari Adnan. Adnan instruksinya hanya maju selangkah, misalnya maju satu langkah, misalkan belok kanan sampai mengambil kanan. Coba silakan Adnan. Maju 3 langkah. Maju lagi 2 langkah. Serong kiri. Maju 5 langkah. Diambil. Tangan buat ya, itulah suatu instruksi dulu. Nah, itulah instruksi. Seandainya instruksinya Adnan tidak jelas, maka apa yang terjadi robotnya? Nabrak, tidak bisa berjalan, tidak sesuai dengan harapan, tidak bisa mengambil barang. Nah, nanti itu adalah coding. Coding itu adalah urutan yang sistematis yang akan kamu buat sehingga nanti robot itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Belajar yaitu dengan tujuan pembelajaran yakni berpikir komputasional dalam pekerjaan masalah sehari-hari. Nah, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Jadi anak-anak berpikir komputasional itu adalah cara berpikir komputer dalam memecahkan masalah. Jadi kita bisa menggunakan berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, di sini yang kedua yaitu menyusun instruksi algoritma sederhana yang logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita buat langkah bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Nah, apa berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional itu sebenarnya yaitu kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia atau komputer. Jadi berpikir komputasional itu mencari solusi dalam memecahkan masalah yang diproses oleh manusia atau komputer. Ada 4 prinsip berpikir komputasional, ya. Nah, anak-anak sebelumnya kalian mau tanya, apakah kalian dalam kegiatan sekolah itu mempunyai masalah? Misalkan masalah dalam yang biasa dialami oleh anak-anak sekolah. Misalnya masalah apa? Masalah yang biasa dialami anak-anak sekolah. Kira-kira apa? Lambat sekolah, ya kan? Apa lagi? Apa? Apa? Lanjutkan. Ya, tidak mengerjakan tugas sekolah. Apa lagi? Masalah yang biasa dialami oleh anak-anak sekolah. Tadi datang terlambat, terus tidak mengerjakan tugas. Kalau terlalu lambat berarti menyebabkan datang tidak tepat waktu. Apa lagi? Tidak membawa buku. Terus apa lagi? Apa? Tidak memakai atribut lengkap. Nah, di situ banyak permasalahan. Nah, pastinya kamu tidak ingin terlibat dalam masalah terus. Harus ada solusi. Solusi adalah penyelesaian supaya tidak terlambat. Nah, di sini berpikir komputasional ini dapat menyelesaikan masalah kalian. Caranya bagaimana? Yang pertama ada tahapan.
dekomposisi. Apa dekomposisi? Nah, memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Jadi misalnya kita mau menyelesaikan terlambat sekolah. Ada yang hari ini terlambat sekolah? Ada ya? Tapi sebelum-sebelumnya ada yang pernah terlambat? Yang saya terlambat. Nah, ini untuk anak-anak yang sering terlambat. Mari kita pecahkan bersama-sama. Memecah masalah besarnya yaitu datang terlambat ke sekolah. Kita bagi kecil. Biasanya penyebabnya apa sih yang menyebabkan kita terlambat sekolah? Apa? Ya, bangun kasih jangan. Yang kedua, tidur malam. Terus apa lagi? Yang biasanya menyebabkan kamu terlambat? Bergadang tadi itu. Ya. Apa lagi? Sarapannya lama, mandinya lama misalnya. Ya, apa lagi? Masih menyiapkan buku pada saat pagi hari misalnya. Ada lagi? Ngantuk. Ada ngantuk, Anda tidur lagi. Ya. Nah, itu memang alasan berarti ya. Nah, di situ kita jabarkan ya. Penyebabnya bisa bangun kesiangan, tidur terlalu larut, waktu mandi terlalu lama. Biasanya ada ya. Walaupun cowok mandinya lama ada. Terus tidak menyiapkan perlengkapan sekolah malam sebelumnya. Sarapan terlalu lama, makannya lambat kenyangnya. Ada yang lambat kenyangnya? Makan lama, padahal sedikit porsinya, tapi lama sekali. Terus jarak rumah ke sekolah jauh. Ada yang rumahnya jaraknya jauh dari sini? Ada, tetapi kan walaupun jauh belum tidak lambat ada. Berarti ada, berarti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak ada alarm misalnya. Transportasi lambat. Nah, di sini penyebabnya. Nah, sekarang tahap yang kedua setelah kita memecah masalah besar menjadi bagian kecil, kita cari pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola yang sering diulang. Nah, kira-kira yang sering diulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari kalian, kalau misalkan terlambat, itu yang sering diulang-ulang yang mana bagian ini? Yang sering diulang. Nah, ini bangun apa? Yang mana? Tidur terlalu larut. Terus apa lagi? Bangun bersih. Nah, jadi ini pola inilah yang menyebabkan kamu sering terlambat. Ya, ada yang sering terlambat ini? Coba kamu sendiri yang bisa menjawab ya. Ya, dan inilah dua ini yang menyebabkan pola ini yang kamu lakukan setiap hari. Tidurnya terlalu malam, terus bangunnya juga lambat karena masih ngantuk. Ya, makanya yang harus diubah nanti adalah tidurnya. Nah, di situ nanti kamu akan menyelesaikan di algoritmanya. Halo, diperhatikan ya. Terus yang ketiga, ya, abstraksi. Apa abstraksi? Mencari informasi yang tidak penting dan mengambil bagian yang sesuai. Jadi kita ambil dari bagian-bagian tadi itu yang nggak penting itu dibuang. Nah, kita ambil yaitu fokus pada jam bangun, fokus pada jam tidur, dan fokus pada jarak rumah ke sekolah. Biasanya jarak rumah juga akan mempengaruhi keterlambatan. Dan juga bangun dan tidurnya pada saat malam itu juga mempengaruhi keterlambatan. Dan selanjutnya yaitu membuat instruksi langkah-langkah bagaimana kita menyelesaikan masalah tadi. Tadi yang menyebabkan tadi terlambat apa aja tadi? Tidur lalu larut. Terus yang kedua? Kesiangan. Nah, di sini kita buat langkah-langkahnya supaya kita tidak terlambat lagi. Dan langkah yang pertama adalah apa? Tidur maksimal jam 9 dan malam. Yang paling utama adalah jam 9 malam. Kalau memang jam 8 bagus juga, maka kamu tidak kekurangan jam tidur. Jadi pagi sudah bisa bangun. Yang kedua yaitu siapkan seragam dan buku. Jadi pada malam hari itu kamu sudah disiapkan buku dan seragam, ya jangan sampai pagi hari kita masih menyiapkan. Ya, apalagi yang menyiapkannya dibantu oleh orang tua. Ada yang dibantu oleh orang tua? Ya ada ya, semuanya sudah besar, sudah kelas 6, maka harus menyiapkan sendiri. Ya. Yang ketiga
Ya, jadi jam 4:30 itu kamu alarm, dekatkan dengan telinga kamu, jangan sampai nggak dengar di alarm, tapi dijauhkan dari telinga kamu. Dekatkan sekali, kamu bisa volumenya besarkan supaya kamu dengar. Ya. Terus yang keempat, setelah bangun, jangan sampai mulai lagi terus main HP. Kalau HP ya, jadi kamu harus langsung mandi bergegas, langsung duduk, langsung sholat, terus langsung pakai seragamnya. Ya Rafael, ya. Nah, sudah kamu sudah siap semuanya, barulah kamu sarapan pagi. Makan makanan yang bergizi dan sehat supaya nanti sekolah sih. Ya. Terus setelah itu kamu menunggu jam, karena kamu diantar orang tua, mungkin ada yang berangkat sendiri. Jam 6 itu sudah berangkat, apalagi yang rumahnya jauh. Artinya rumahnya jauh ya. Jam berapa kira-kira dia berangkat? Jam 6 ya? Nah, jam 6. Nah, kalau misalnya masih apa? Reda, seberapa Pak Reda? Ya, jam 6:30 baru berangkat, rumahnya jauh. Itu otomatis adalah terlambat. Untuk tidurnya juga malam ya, Reda. Nah, inilah cocok bagi anak yang sering terlambat. Ya. Terus, kalau misalkan kendaraan alasan dengan rute jauh, maka cari rute yang lebih dekat, yang tidak dilewati oleh orang. Cari rute yang biasa jalan melewati pasar, yang biasanya waktu itu macet. Ada kan alternatif lain yang bisa dilewati, apalagi membawa mobil. Ya, bawa mobil pastinya macet kalau lewat pasar. Ya, yang paling enak itu adalah membawa sepeda motor. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, 4 prinsip komputasional ini bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya datang terlambat, ya, masalah bullying, masalah sampah, bisa diselesaikan dengan 4 prinsip komputasional. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi di pertemuan ini kita hanya membuat sebuah instruksi. Kamu pernah melihat ini gambar dan belum beruntut, sehingga kita coba urutkan. Kira-kira yang mana dulu? Dan 4 gambar ini. 1, 2, 3, 4. Terus itu 3. Terus itu 1. Ya, sepakat ya? Betul ya? Nah, urutan gambar ini juga sama dengan instruksi. Jadi robot itu bisa berjalan atau sesuai cerita kalau misalkan gambarnya ini sudah disusun dengan rapi. Kamu susun ini gambar pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Ini sedang apa? Misalnya ini Novita lagi gambar terus tangannya kotor. Habis itu Novita mencuci tangan. Setelah itu membersihkan dengan hand. Setelah itu makan makanan bergizi. Ya seperti tadi kamu sudah olahraga dan makan bergizi. Nah sekarang ya kita bisa pokok. Pokoknya sudah ditentukan nomor 1, nomor 2, nomor 3, terus 4, 5 ya. Nah, silakan dikeluarkan alat tulisnya. Satu kelompok hanya satu mengerjakannya ya. Nah, di situ ada nama kelompok,
enggak. Tadi, kami akan menulis. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nama panggilan aja. Silakan semuanya bisa sama. Tidak ada yang kerjakan satu sama. Apa? Ini nama gue. Tidak apa Ya, ada kurang, ada 6, silakan ditulis. Kalau 5 ya. Pas ya. Nah, waktunya 15 menit. Itu berjalan. Ya, perhatikan di sini kan ada, perhatikan ya supaya jelas. Di sini ada gambar. Ini belum urut. Nah, kamu lihat di sini nomor 1 yang mana, 2 mana, paham? Terus di sini kamu kasih deskripsinya. Ini gambar itu sedang ngapain? Dari sini. Menyiapkan beras. Nah, sesuai dengan tulisnya kamu, urutannya. Paham sampai sini? Oh, ya, silakan. Kelompok 5 sudah selesai, itu dulu sebentar ya. Di sini kelompok 5 yang masuk pertama, ya. Nah, di sini kita diskusikan bersama. Semua kelompok yang maju. Kalian hanya menanggapi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Silakan kamu tentukan siapa yang baca, siapa yang jadi moderatornya. Nanti sama yang menjawab kalau ada
selesainya terlebih dahulu ya. Jadi kelompok 5, setelah itu kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 yang terakhir. Oh yang 4. Ya silakan kelompok 5 maju semuanya. Semuanya ya. Supaya wajah gantengnya sama cantiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya akan mempelajari mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Perkenalkan, kelompok saya diawali oleh nama Agatha, Keisha, Nadira, dan Zaza. Dimulai dari Agatha. Nomor 1, masukkan air panas ke dalam gelas. Nomor 2, setelah itu masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas berisi air panas. Nomor 3, celupkan teh saset ke dalam gelas yang berisi air mendidih dan gula. 4, setelah teh saset dimasukkan, aduk teh secara merata. 5, setelah diaduk teh disatukan dan siap diminum. Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan? Yang sudah saya akhiri, sebelum itu saya bakalan menyampaikan pantun pendek. Sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, silakan kembali tempatnya. Bagus ya kelompok. Itulah tadi pembelajaran tentang instruksi atau algoritma. Instruksi itu adalah suatu perintah di dalam komputer. Jadi komputer itu akan bekerja sesuai instruksi yang kamu buat. Jadi kalau misalkan tadi seperti robot yang dipraktek oleh teman kamu, kalau misalkan instruksi perintahnya tidak sesuai dengan harapan kamu, tidak jelas, maka tidak akan bisa bekerja dengan baik. Ya, paham sampai sini? Menyenangkan apa enggak hari ini? Yang terakhir, tanyanya, apa yang kamu pelajari hari ini? Mungkin dari apa yang kamu pelajari? Belajar instruksi atau perintah. Mungkin ada yang lain? Belajar tentang instruksi. Apa lagi? Ada yang lain? Ya. Mengurutkan gambar. Ya. Terus apa lagi? Mempelajari struktur cara membuat teh. Ya. Pelajari sesuai instruksi membuat teh. Nah, apa lagi? Mempelajari coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Nah, mempelajari coding. Ya, coding itu kamu kan sudah mempelajari coding itu apa? Ya, instruksi. Instruksi itu memerintahkan sesuatu untuk bekerja. Ya. Ada lagi? Sudah cukup? Ini? Nah, oke. Yang kedua, mengapa urutan instruksi itu penting dalam coding? Kenapa? Karena bisa. Mengapa kok urutannya itu harus penting? Kenapa kok penting? Mengurutkan itu harus penting kenapa? Nah, kan sudah tadi. Kenapa kok harus diurutkan tadi gambar-gambar apa? Ada yang bisa? Novita? Kenapa Novita? Agar tujuan bisa tercapai. Nah, betul. Agar tujuan tercapai. Apa lagi? Kenapa bisa? Kenapa instruksi itu bisa penting? Kenapa penting?
Kalau misalkan robotnya tadi instruksinya perintahnya Adnan dan tidak bisa, tidak sesuai dengan instruksinya Adnan, apa enggak? Kalau tidak jelas, ya berantakan, ya tidak sesuai dengan kerja yang diharapkan, ya. Ya. Terus yang ketiga, apa yang terjadi jika instruksi tidak jelas? Tadi tidak jelas, apa lagi? Sama tadi jawabannya. Kalau tidak jelas, maka instruksinya tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan perintah. Ya, paham sampai di sini? Nah, kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu instruksi dalam coding merupakan dasar dari proses pemrograman yang memungkinkan komputer menjalankan perintah secara sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Tanpa instruksi yang jelas dan logis, program tidak dapat berjalan dengan benar. Nah, instruksi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan supaya kita tidak datang terlambat, maka kita harus instruksi yang jelas, sistematis. Bagaimana supaya kita terlambat? Pertama, apa yang tidak terlambat? Datang tidur dengan cepat. Ya, menyiapkan bukunya pada malam hari. Ya, main HP sampai larut malam. Bangun pagi, sholat subuh, terus berolahraga, terus makan, menyisir, terus bersiap-siap. Ya, jangan menunggu sampai jamnya. Terus kamu mau mandi, mau siap-siap. Maka telah. Nah, itulah misalkan kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu dengan terstruktur, maka kita insya Allah hidup kita akan senang, bahagia, dan sesuai dengan harapan kita. Cita-citanya akan tercapai. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum ditutup? Sudah? Nah, senang hari ini belajarnya? Oke, kita siap. Sebelum kita tidur, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Baik anak-anak, untuk tugas di rumah kamu membuat instruksi. Misalkan membuat sesuatu apa, individu di rumah, nanti dikumpulkan di depan. Kita ketemu dengan pembelajaran coding selanjutnya yang akan lebih menarik lagi. Oke? Siap ya? Tugasnya di rumah. Terima kasih waktunya. Apa? Digambar boleh, kali gambar di internet boleh, digambar juga boleh. Ya. Terserah, membuat apa aja terserah. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya, ditulis di buku proyek ya. Ya. Ada yang lain? Udah ya, sudah jelas ya. Terima kasih. Ya, kita